Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Ade Rusita. Saya Nanda Oktaviani. Saya Setia Nanda. Saya Siti Fatimah Azahra. Kami akan membahas rumus dasar turunan, turunan berantai, fungsi naik dan fungsi turun, serta pembahasan soal. Yang pertama ada pengertian turunan. Apa itu turunan? Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Proses menemukan turunan disebut diferensiasi. Selanjutnya ada rumus-rumus dasar turunan. Yang pertama ada fx sama dengan k. Turunan pertamanya menjadi f aksen x sama dengan 0. Yang kedua ada fx sama dengan ax. Turunan pertamanya menjadi f aksen x sama dengan a. Dan yang ketiga ada fx sama dengan ax pangkat n. Turunan pertamanya menjadi f aksen x sama dengan an dikali x pangkat n min 1. Lalu ada rumus perkalian, fx sama dengan u dikali v. Turunan pertamanya menjadi f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Lalu ada rumus pembagian, fx sama dengan u dibagi v. Turunan pertamanya menjadi f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen dibagi v kuadrat. Turunan berantai. Aturan rantai merupakan aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi yang terdiri dari komposisi dua fungsi atau lebih. Cara menyelesaikannya dengan memecah komposisi fungsi. Jika Y sama dengan F dalam kurung U, dengan U adalah fungsi yang dapat diturunkan terhadap X, maka turunan Y terhadap X dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx sama dengan Y diturunkan terhadap U dikali U diturunkan terhadap X. Dari konsep aturan rantai di atas, maka untuk Y sama dengan U pangkat N akan diperoleh dy per dx sama dengan D dalam kurung U pangkat N per du dikali du per dx. Y aksennya sama dengan N dikali U pangkat N min 1 dikali U aksen. Secara umum dapat dinyatakan dengan jika fx sama dengan dalam kurung ux tutup kurung pangkat n dengan ux adalah fungsi yang dapat diturunkan terhadap x, maka fx sama dengan dalam kurung ux pangkat n dengan ux fungsi dari x dikali fx sama dengan n buka kurung u dalam kurung x tutup kurung n min 1 dikali u aksen. Selanjutnya ada fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik dan turun merupakan kondisi dari turunan pertama suatu fungsi pada suatu interval tertentu. Fungsi naik jika turunan pertama f aksen x lebih besar dari 0 dan fungsi turun jika f aksen x kurang dari 0. Jika f aksen x sama dengan 0, fungsi dalam keadaan tidak naik dan tidak turun, disebut juga stasioner. Contoh soal turunan dari rumus dasar yang pertama, fx sama dengan k. F aksen x sama dengan 0. Contohnya, tentukan turunan dari fx sama dengan 5. Jika k sama dengan 5, maka f aksen x sama dengan 0. Rumus dasar 2, fx sama dengan ax, sehingga f aksen x sama dengan a. Tentukan turunan dari fx sama dengan 4x. Jika a sama dengan 4, maka f aksen x sama dengan 4. Selanjutnya ada soal turunan dari rumus dasar fx sama dengan ax pangkat n, yang turunan pertamanya menjadi f aksen x sama dengan an dikali x pangkat n min 1. Yang pertama ada turunan pertama fx sama dengan 3x pangkat 3. Dapat dilihat dari rumus bahwa a sama dengan 3 dan n sama dengan 3. Maka f aksen x sama dengan 3 dikali 3x pangkat 3 min 1. Maka hasilnya f aksen x sama dengan 9x pangkat 2. Nomor 2 ada turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 4. Dapat dilihat dari rumus bahwa a sama dengan 2 dan n sama dengan 4. Maka f aksen x sama dengan 2 dikali 4x pangkat 4 min 1. Maka hasilnya f aksen x sama dengan 8x pangkat 3. Selanjutnya soal turunan dari rumus dasar fx sama dengan u dikali v menghasilkan f aksen x sama dengan u aksen dikali v plus u dikali v aksen. Tentukan hasil turunan fx sama dengan dalam kurung x kuadrat plus 2x plus 3 dikali dalam kurung 4x min 3. Pertama-tama kita cari u aksen dan v aksennya. U-nya sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3. Kita turunkan u aksen sama dengan 2x plus 2.
V-nya sama dengan 4X min 3, V aksennya sama dengan 4. Kita masukkan ke rumus Fx aksen sama dengan U aksen dikali V plus U dikali V aksen. V aksen X sama dengan 2X plus 2 dikali 4X min 3 plus X kuadrat plus 2X plus 3 dikali 4. Kita kalikan dan kita jumlahkan menghasilkan F aksen X sama dengan 12X kuadrat plus 10X per 6. Selanjutnya adalah soal turunan menggunakan rumus dasar Fx sama dengan U per V, F aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Carilah turunan pertama dari Y sama dengan 3X plus 1 per 4X plus 3. Penyelesaiannya adalah yang pertama, menentukan U aksen, V, dan juga V aksen. U sama dengan 3X min 2 diturunkan menjadi U aksen sama dengan 3. V sama dengan 5X plus 6 diturunkan menjadi V aksen sama dengan 5. Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Kemudian U aksen, V dan juga V aksen yang tadi telah ditentukan dimasukkan ke dalam rumus. Menjadi Y aksen sama dengan 3 dikali 5X plus 6 dikurang 3X min 2 dikali 5 per 5X plus 6 kuadrat. Y aksen sama dengan 15X plus 18 dikurang 15X min 10 per 5X plus 6 kuadrat. Y aksen sama dengan 28 per 5X plus 6 kuadrat. Soal turunan berantai. Tentukan F aksen X dari Fx sama dengan buka kurung X kuadrat plus X tutup kurung pangkat 6. Mencari F aksen X sama dengan N dalam kurung U X N-1 dikali U aksen X. Dengan U sama dengan X kuadrat plus X, U aksen sama dengan 2X plus 1. F aksen X sama dengan 6 dikali dalam kurung X kuadrat plus X pangkat 5 tutup kurung pangkat 5 dikali dalam kurung 2X plus 1. F aksen X sama dengan dalam kurung 12X ditambah 6 dikali dalam kurung 2X plus 1. Hasilnya, F aksen X sama dengan 24X kuadrat ditambah 24X ditambah 6. Selanjutnya, soal fungsi naik atau turun turunan. Interval X yang membuat kurva fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X plus 2 selalu turun adalah pertama-tama kita cari turunan pertama dari Fx sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X plus 2. Kita dapat F aksen X sama dengan 3X kuadrat min 12X plus 9. Kurva turun dengan syarat F aksen X kurang dari 0 yaitu fungsi minimum. F aksen X sama dengan 3X kuadrat min 12X plus 9 kurang dari 0. Masing-masing dibagi dengan 3 diperkecil. F aksen X sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 kurang dari 0. Kita dapat X min 3 dan X min 1 kurang dari 0. X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Kita buat garis bilangan, cek tanda pada turunan pertama, misalnya pada X2 atau di tengah-tengah antara 1 dan 3. F aksen 2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 min 12 kali 2 plus 9. Menghasilkan F aksen 2 sama dengan min 3 atau kurva kurang dari 0 bertanda minus. Maka interval fungsi turunan adalah 1 kurang dari X kurang dari 3. Selanjutnya ada soal aplikasi turunan. Biaya produksi kain batik di perusahaan KP sebanyak X meter dinyatakan dengan fungsi PX sama dengan 1/3 X kuadrat dikurang 12X ditambah 150 dalam juta rupiah. Biaya produksi minimum yang dikeluarkan adalah diketahui fungsi PX sama dengan 1/3 X kuadrat dikurang 12X ditambah 150. Kita cari turunan pertamanya menjadi P aksen X sama dengan 1/3 dikali 2X pangkat 2 min 1 dikurang 12 ditambah 0. P aksen X sama dengan 2/3 X dikurang 12. Akan bernilai minimum jika P aksen X sama dengan 0. Kita masukkan P aksen X sama dengan 0, 2/3 X dikurang 12 sama dengan 0, 12 kita pindah ruas, menjadi 2/3 X sama dengan 12. Untuk mendapatkan nilai X, 2/3 kita pindah dan dibalik.
X sama dengan 12 dikali 3 per 2. X sama dengan 36 per 2. X sama dengan 18. Setelah didapatkan nilai X, masukkan ke dalam fungsi. Px sama dengan 1 per 3 X kuadrat dikurang 12X ditambah 150. P18 sama dengan 1 per 3 dikali 18 kuadrat ditambah 12 dikali 18 ditambah 150. Sama dengan 324 per 3 dikurang 216 ditambah 150. Sama dengan 108 dikurang 216 ditambah 150 sama dengan 42 dalam juta rupiah. Maka biaya produksi minimal yang dikeluarkan adalah 42 juta rupiah. Soal aplikasi turunan yang selanjutnya adalah suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya per jam 4X min 800 plus 120 per X 100.000 rupiah. Agar biaya minimum produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu, diketahui biaya per jamnya 4X min 800 plus 120 per X. Biaya untuk X jamnya Bx sama dengan 4X min 800 plus 120 per X dikalikan dengan X, menjadi 4X kuadrat min 800X plus 120. Biaya akan minimum jika B aksen X sama dengan 0. 8X min 800 sama dengan 0. X sama dengan 800 dibagi 8, X sama dengan 100. Jadi, waktu yang diperlukan agar biaya minimum adalah 100 jam. Soal aplikasi turunan mencari keuntungan maksimum. Suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya dalam kurung 5X kuadrat min 10X plus 30 dalam ribuan rupiah. Jika barang terjual habis dengan harga 50.000 per unit, maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan adalah biaya produksi untuk X unit barang adalah B sama dengan 5X pangkat 3 min 10X plus 30X. Harga penjualan untuk X unit adalah H sama dengan 50X. Laba perusahaan adalah harga jual dikurangi biaya produksi, maka laba sama dengan 50X min dalam kurung 5X pangkat 3 min 10X kuadrat plus 30X. Laba sama dengan min 5X pangkat 3 plus 10X pangkat 2 plus 20X. Sehingga L aksen X sama dengan min 15X kuadrat ditambah 20X ditambah 20. Laba akan maksimum saat L aksen sama dengan 0, sama dengan min 15X kuadrat ditambah 20X ditambah 20 sama dengan 0. 3X kuadrat min 4X min 4 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi 3X plus 2, X min 2. X sama dengan min 2 per 3 atau X sama dengan 2. Nilai X sama dengan min 2 per 3 tidak memenuhi karena jumlah barang tidak mungkin negatif, sehingga laba maksimum tercapai saat X sama dengan 2. Laba maksimum sama dengan min 5X pangkat 3 ditambah 10X kuadrat plus 20X, sama dengan min 5 dikali 2 pangkat 3 ditambah 10 dikali 2 kuadrat ditambah 20 dikali 2. Hasilnya sama dengan 40 dalam ribuan rupiah. Selanjutnya soal aplikasi turunan yang terakhir. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0 m per detik. Tinggi peluru setelah terdetik dinyatakan dengan fungsi HT sama dengan 100 plus 40T min 4T kuadrat. Tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut adalah dari fungsi HT sama dengan 100 plus 40T min 4T kuadrat kita turunkan menghasilkan H aksen T sama dengan 40 min 8T. Tinggi peluru akan maksimum jika H aksen T sama dengan 0. H aksen T-nya yaitu 40 min 8T sama dengan 0. Kita dapat T-nya sama dengan 5. Jadi tinggi maksimum peluru dicapai pada T sama dengan 5. Dengan tinggi maksimumnya adalah H5 sama dengan 100 plus 40 kali 5 min 4 kali 5 kuadrat. H5 sama dengan 100 plus 200 min 100. H5 sama dengan 200. Maka tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut adalah 200. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.